Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fauzi Agustin, NIM 221080265. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan nilai. Kepribadian, jumlah total keseluruhan, cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Penentu kepribadian itu ada heredity dan traits. Kerangka kepribadian. Kerangka kepribadian itu ada tiga. Yang pertama ada Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Yang kedua, model kepribadian 5 besar atau Big Five Model. Yang ketiga ada Dog Trait. Myers-Briggs Type Indicator. Yang pertama ada extrovert versus introvert. Itu individu dengan karakteristik extrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, pandai, bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan introvert sebagai individu yang tenang, pendiam, dan pemalu. Yang kedua ada perasa versus intuitif. Itu tipe perasa digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Mereka berfokus pada detail. Sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif bergantung pada proses, tidak sadar, dan melihat pada gambaran umum. Yang ketiga ada pemikir versus perasa. Itu tipe pemikir menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang keempat ada menilai versus menerima. Tipe menilai itu menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan tipe menerima cenderung lebih fleksibel dan spontan. Selanjutnya ada model kepribadian 5 besar. Yang pertama itu ada extraversi. Itu adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Yang kedua, mudah akur dan ramah. Itu adalah dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seseorang bersikap baik, kooperatif, dan penuh kepercayaan. Yang ketiga ada kehati-hatian, adalah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan teratur. Keempat ada stabilitas emosional, itu adalah sebuah dimensi kepribadian yang mengarakterisasi seseorang tenang, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh atau positif, versus mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh atau negatif. Yang kelima itu ada keterbukaan pada pengalaman. Itu adalah dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas, dan ketertarikan terhadap hal-hal baru. Ini ada Dog Triad. Machiavellianisme itu sejauh mana seseorang individu pragmatis, menjaga jarak emosional, dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan. Kedua ada narsisme, itu merupakan kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan, terus pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan dan aku. Yang ketiga itu ada psikopat, itu merupakan kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Selanjutnya ada atribut kepribadian lainnya yang relevan. Pertama itu ada evaluasi inti diri, yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Pengawasan diri yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Yang ketiga itu kepribadian proaktif, yaitu orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan
inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Selanjutnya ada kepribadian dan situasi. Teori kekuatan situasi. Teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Ada teori aktivasi sifat, itu teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Ada teori kekuatan situasi itu yang pertama itu ada kejelasan atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Pekerjaan yang jelas menghasilkan situasi yang kuat karena individu dapat segera menentukan apa yang akan dilakukan, sehingga meningkatkan peluang bahwa setiap orang berperilaku sama. Yang kedua ada konsistensi atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab cocok satu sama lain. Pekerjaan dengan konsistensi tinggi memiliki situasi yang kuat karena semua petunjuk mengarah pada perilaku sama dengan yang diinginkan. Yang ketiga ada batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Pekerjaan dengan banyak batasan mewakili situasi yang kuat karena seorang individu memiliki kebijakan individu yang terbatas. Yang keempat ada konsekuensi atau tingkat di mana kepuasan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pasokan, dan seterusnya. Selanjutnya ada nilai. Nilai atau value menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Yang kedua itu ada sistem nilai atau value system adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nilai penting karena memberikan fondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi di kita. Sebenarnya ada jenis nilai. Jenis nilai itu ada dua. Yang pertama ada nilai terminal, yang kedua ada nilai instrumental. Yang pertama itu ada nilai terminal itu adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Yang kedua ada nilai instrumental itu adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Selanjutnya ada kepribadian dan nilai individu di tempat kerja. Yang pertama itu ada kecocokan orang pekerjaan, teori kecocokan kepribadian pekerjaan dari Johan Holland menampilkan 6 tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu untuk mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Yang kedua ada kecocokan orang organisasi. Orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.